Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5506. Warnia kembali sadar, dan dengan cepat berkata, "Baiklah Tuan Wade, saya mengerti." Dalam perjalanan kembali ke Wanliu Villa, Marshall telah menunggu asisten Warnia menelepon. Dia tahu bahwa persyaratan yang ditawarkannya kepada Warnia hari ini sangat tulus, dan Warnia pasti akan bertanya terlebih dahulu kepada dermawannya, baru kemudian memberikan jawaban yang jelas. Akan tetapi, dia tidak tahu di mana dermawan itu saat ini, apakah dia berada di Aurous Hill, atau bahkan di Tiongkok. Oleh karena itu, Marshall berspekulasi dalam hatinya bahwa jika dermawan itu ada di Tiongkok, atau bahkan di Aurous Hill, Warnia pasti akan menghubunginya sesegera mungkin dan melaporkan masalah tersebut kepadanya. Dan Warnia akan sangat senang menyetujui persyaratan yang diajukannya. Jika balasannya datang dengan cepat, mungkin sang dermawan ada di Aurous Hill. Namun, hingga Marshall tiba di Villa Wanliu, Warnia masih belum memberikan respons. Ketika dia kembali ke rumah, keluarga An segera meletakkan pekerjaan mereka dan datang ke garis depan untuk mendengar kabar terbarunya. Wanita tua itu bertanya dengan gugup, "Marsekal, bagaimana kabarnya? Apakah Anda mendapat kabar penting?" Marshall mengangguk dan berkata, "Saya sudah memverifikasi dari Nona Song bahwa Duncan, penyelamat keluarga kita, sebenarnya adalah pemilik pil permajaan." "Apa?" Sebuah keluarga terkejut. Wanita tua itu bertanya dengan sedikit bersemangat, "Marsekal, apakah itu benar-benar kasus nyata? Apakah dermawan itu benar-benar pemilik pil permajaan?" "Ya." Marshall mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya tidak mengungkapkan apapun kepada Nona Song. Nona Song yang berinisiatif memberitahu saya. Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin informasi kontak pemilik pil permajaan. Dan bilang aku ingin meminta konfirmasi darinya. Nona Song langsung bilang kami diserang di New York, dan dia juga bilang dermawannya menyuruhnya memberitahuku 2 hari yang lalu." Wanita tua itu berkata dengan ngeri, "Ini, maksudku, dermawan itu tahu tentang kedatangan kita ke Aurous Hill, dan juga tahu bahwa setelah kita tiba di Aurous Hill, dia pasti akan menemukan cara untuk membuktikan identitasnya." "Ya," lanjutnya, "dermawan sangat jelas tentang apa yang ingin saya lakukan ketika saya pergi ke Song Group kali ini. Dia tahu bahwa saya ingin bertanya kepada Nona Song tentang identitasnya. Dan dia juga tahu bahwa niat kami bukanlah untuk mengharapkan Nona Song benar-benar mengungkapkan identitasnya kepada kami. Tapi saya harap Nona Song bisa membantu kami dengan kalimatnya, jadi dia sudah menyapa Nona Song sebelumnya." Wanita tua itu sedikit gembira, dan berkata dengan tangan gemetar, "Ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang sangat baik. Kami tidak punya petunjuk apapun tentang dermawan itu sebelumnya, tetapi sekarang kami punya. Yang bisa kami pastikan sekarang adalah jika kami ingin menghubungi sang dermawan, atau ingin menyampaikan informasi apapun kepadanya, kami bisa mewujudkannya melalui Nona Song ini. Meskipun tidak terhubung langsung, ini sudah merupakan terobosan yang sangat besar." Kemudian, wanita tua itu berkata, dermawan dapat mengadakan lelang pil permajaan di Aurous Hill daripada di kota-kota lain di Tiongkok, yang juga membuktikan bahwa ada kemungkinan besar dia adalah penduduk asli Aurous Hill. Dan meskipun tidak, dia punya ikatan yang tak terpisahkan dengan Aurous Hill. Kunjungan kita ke Aurous Hill kali ini sama saja dengan datang ke kandangnya." Markus bertanya saat itu, "Saudaraku, saya punya pertanyaan. Apakah kamu sudah memberitahu Nona Song tentang kondisi kita?" "Ya," kata Marshall, "saya meningkatkan investasi sebesar 8 miliar dolar AS, dan kemudian berjanji untuk mengembangkan proyek perawatan kesehatan bersama Song Group, dan memberikan 10% saham kepada Song Group tanpa syarat." Markus buru-buru bertanya, "Apa yang dikatakan Nona Song?" Marshall menjawab, "Nona Song tidak memberi saya jawaban yang jelas. Dia bilang akan mempertimbangkannya. Saya rasa dia harus melapor kepada dermawan. Lihat apa yang akan dia katakan." Markus menepuk pahanya, "Oh, kakak, perjalananmu masih setengah jam lagi untuk kembali. Apa Nona Song sudah membalas pesanmu?" Marshall berkata, "Belum." Markus sedikit kecewa, lalu mendesah, "Kalau begitu, sepertinya dermawan itu mungkin tidak ada di Aurous Hill." Marshall mengangguk, "Aku juga berpikir begitu. Jika balasan ini membutuhkan waktu lama, kurasa kemungkinan besar sang dermawan tidak ada di Aurous Hill." Lalu, Marshall berkata, "Dan ketika saya berbicara dengan Nona Song, beliau juga menyebutkan bahwa donatur tersebut telah meninggalkan Aurous Hill dan tinggal di luar negeri. Saya penasaran apakah donatur tersebut ada di New York." Markus mendecakkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, mungkin dia belum kembali."
Duncan di samping menyaksikan bahwa keduanya perlahan-lahan menyimpang dari arah, jadi dia terbatuk 2 kali dan berkata, kalian berdua tidak bisa begitu saja menilai apakah orang yang kalian cari ada di sana atau tidak berdasarkan waktu ketika orang lain membalas. Para penjahat yang sedikit cerdas, setelah membunuh seseorang, tahu cara menangani suhu dan lingkungan tubuh untuk mengganggu keakuratan polisi dan dokter forensik dalam menilai waktu kematian. Mengapa menurutmu orang-orang hanya perlu membalas jika dia sudah ada di Aurous Hill? Jadi selama dia membalas terlambat, dia tidak ada di sana? Marsekal berkata, Pak Lee, saya tidak sebegitu absolutnya. Saya hanya berpikir, jika Nona Song tahu ada seseorang di Aurous Hill, sesuai kebiasaan kita akan tahu orang ini ada di sisi kita, dan secara tidak sadar kita akan langsung menghubunginya jika ada urusan. Namun jika kita tahu bahwa orang tersebut sedang berada di tempat lain, maka sebelum kita menelepon, kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah urusan kita sendiri benar dan jika mendesak. Apakah pihak lain sedang sibuk? Apakah saya mengganggu pihak lain jika saya menelepon dengan gegabah? Jika masalahnya tidak terlalu mendesak, haruskah kita menunggu sampai malam hari ketika kebanyakan orang tidak terlalu sibuk untuk menghubungi pihak lain? Jika pihak lain ada di luar negeri, kita harus lebih mempertimbangkan perbedaan waktu. Meskipun di sini sudah sore, kita berada di belahan bumi yang lain, dan langit mungkin tidak cerah saat ini. Duncan tertawa, jadi penilaianmu sangat penting. Sepihak, kau hanya bisa yakin, jika Nona Song itu segera kembali padamu, maka kemungkinan besar dermawan itu ada di Aurous Hill. Tapi sekarang dia belum kembali kepadamu dalam waktu dekat, kamu tidak bisa lengah dan menyimpulkan bahwa orang ini tidak ada di Aurous Hill. Kamu bisa mempertimbangkan bahwa pihak lain juga mungkin mempertimbangkan hal ini. Jadi, selama pihak lain menginstruksikan Nona Song untuk membalasmu nanti, itu bisa mengganggu penilaianmu. Ketika mengatakan ini, Duncan tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Kalian berdua, jangan tertipu oleh kepintaran kalian. Meskipun aku sudah berjanji pada Charlie untuk tidak mengungkapkan informasi identitasnya, kalian sudah terlanjur menyentuh Aurous Hill. Jangan sampai kalian keluar lagi, ikuti petunjuk ini, kalian pasti akan mendapat kejutan. Mendengar ini, Marshall tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya. Litua, apa arti kata-katamu? Maksudnya, kalau kita ingin menemukan dermawan ini, dia mungkin masih ada di Aurous Hill? Duncan buru-buru berkata, aku tidak bilang, dia mungkin ada di sini. Aku hanya berpikir semua orang tidak perlu terlalu cemas. Penilaian negatif berikutnya seperti kita memecahkan kasus bersama. Hal yang paling menakutkan adalah menyangkal satu hal dengan tergesa-gesa. Begitu kamu menyangkalnya, kamu akan menghalangi jalanmu sendiri. Sama seperti kita memecahkan kasus orang hilang, meskipun tampaknya orang-orang di sekitar orang hilang itu menyayanginya dan peduli padanya. Tapi Anda sama sekali tidak bisa menyangkal kecurigaan salah satu dari mereka di dalam hati Anda. Bahkan orang tua pun tidak bisa menyangkal kecurigaan mereka sampai buktinya terbukti sepenuhnya. Kemudian, Duncan berkata lagi, karena aku datang ke Aurous Hill kali ini, kupikir jangan mudah menolak Aurous Hill. Pertama-tama kita harus percaya dalam hati kita bahwa Charlie mungkin ada di Aurous Hill, dan dermawan mungkin juga ada di sini. Bab 5507. Setelah Duncan selesai berbicara, orang tua Nicholas. Kondisinya sudah jauh membaik dalam beberapa hari terakhir dan ingatannya berangsur pulih. Tiba-tiba berkata dengan wajah serius, Duncan benar. Dulu kita terlalu mudah menyangkal sesuatu hanya dengan intuisi. Itulah mengapa aku tidak dapat menemukan Charlie selama bertahun-tahun. Terkadang ketika melakukan sesuatu, Anda harus melawan intuisi Anda. Marshall mengangguk dan berkata, setelah kecelakaan saudara perempuan, kami mencari di Aurous Hill untuk sementara waktu. Dan ketika kami tidak menemukan keberadaan Charlie, kami menilai berdasarkan intuisi bahwa Charlie pasti telah meninggalkan Aurous Hill. Sejak saat itu, kami mencarinya di tempat lain selain Aurous Hill. Mungkin, dia tidak pernah meninggalkan Aurous Hill sama sekali. Markus terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mengerutkan kening dan berkata, sekarang setelah kupikir-pikir, air di Aurous Hill benar-benar tak terduga. Selain itu, berdasarkan hal-hal sporadis yang dapat kita pahami sejauh ini dari petunjuk tersebut, aku menduga dermawan itu pasti dari Aurous Hill. Memang. Marshall juga setuju, dermawan memilih untuk mengadakan lelang pil permajaan di Aurous Hill. Dan memberikan kesempatan ini kepada grup lagu lokal. Dan saya mendapat kabar bahwa setelah lelang pil permajaan, grup Song menyumbang lebih dari 10 miliar dolar AS dalam bentuk pajak ke Aurous Hill. Dan juga menyumbangkan puluhan miliar dolar AS dalam bentuk dana amal. Uang itu seharusnya uang
lelang yang diperoleh dari pelelangan pil permajaan. Setelah berbicara, Marshall berkata, selain itu, ada hal lain. Setelah pelelangan, Song Group menginvestasikan lebih dari 100 juta dolar AS untuk membangun panti asuhan besar di Aurous Hill. Dikatakan bahwa skala desain rumah kesejahteraan ini adalah yang terbesar di dunia. Tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup puluhan ribu anak yatim, tetapi juga menyediakan mereka dengan sumber daya pendidikan yang baik. Jika kamu tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Aurous Hill, sangat tidak mungkin untuk membuat keputusan seperti itu. Mata Duncan berbinar, dan dia berkata, sepertinya dermawan ini sangat mementingkan anak yatim. Mungkinkah dia juga terlahir sebagai yatim piatu, sehingga dia begitu peduli terhadap anak yatim piatu? Marshall mengangguk dan berkata, mungkin juga apa yang dikatakan Litua. Bibi Charlie, TC, tidak bisa menahan diri untuk berkata. Jika Anda menyelidiki rumah kesejahteraan di Aurous Hill, apakah Anda punya kesempatan untuk mengetahui identitas dermawan Anda? Mendengar hal ini, mata Duncan berbinar, dan dia berseru dalam hatinya. Bukankah ini hanya menarik kesimpulan dari satu kejadian? Jika Anda mengikuti garis ini, Anda tidak hanya dapat menemukan dermawan, tapi juga cari tahu bahwa dermawan itu sebenarnya adalah cucu dari keluargaan. Pada saat ini, Marshall tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, saya pikir lebih baik bagi kita untuk tidak mencari identitas dermawan kita. Dia tahu setiap langkah kita seperti punggung tangannya. Bagaimana kalau dia tidak puas? Markus setuju dan berkata, kakak benar karena kita sudah sampai di Aurous Hill. Itu sama saja dengan berada di bawah pengawasan sang dermawan. Cobalah untuk tetap bersikap rendah hati dan jangan melakukan tindakan kecil apapun. Duncan menatap kedua saudara laki-laki itu dengan serius, merasa cemas sejenak. Tapi dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak, dia hanya bisa menghela nafas dari lubuk hatinya. Kalian berdua benar-benar seperti naga dan burung phoenix yang sedang berjongkok. Jika kamu melewatkan petunjuk ini, akan sangat sulit menemukan Charlie lagi. Fajar keesokan harinya, di pinggiran utara Aurous Hill. Sebelum langit benar-benar cerah, Irvin sudah berdiri di dekat toilet kering di halaman pertanian. Sambil memegang sekop di tangannya, dia menggali 3 artefak ajaib yang diberikan Charlie kepadanya dari tanah bau di samping lubang toilet. Ketiga artefak tersebut dicampur dengan organ dalam babi yang busuk dan bau lalu dikubur selama 2 hari. Ketika digali, tercium bau busuk yang menyengat. Dia mencubit hidungnya untuk mengambil 3 artefak ajaib dari tanah. Dan dengan hati-hati menyikat kotoran di sekitarnya dengan sikat lembut. Kemudian dilapnya dengan hati-hati menggunakan handuk kering, dan ditaruh di bawah hidungnya agar tercium baunya kuat-kuat. Pada saat ini, bau darah dan bau amis sudah banyak memudar. Berdasarkan pengalaman Irvin sebelumnya dalam membuang barang antik. Bau ini sangat mirip dengan bau barang giok yang baru diproduksi. Benda-benda yang keluar dari lubang, terutama benda-benda yang dikubur di samping mayat. Seperti batu giok, akan ada bau samar tidak peduli bagaimana cara membersihkannya setelah digali dari tanah selama kurun waktu tertentu. Setahun kemudian, masih akan ada sedikit residu. Orang biasa mungkin tidak bisa mencium apapun. Namun orang-orang seperti Irvin yang sering berurusan dengan barang antik dapat mengetahui perbedaannya selama mereka menciumnya dengan hidung mereka. Kedua potongan batu giok itu aslinya adalah barang lama. Sekarang setelah mereka memiliki bau seperti ini, orang-orang yang berpengetahuan hampir akan menyimpulkan bahwa benda-benda ini berasal dari lubang. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Irvin bergegas kembali ke kota dan langsung menuju Antique Street. Di industri barang antik di Aurous Hill, aturan bisnis bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam masih dipertahankan. Menurut orang dalam, Anda tidak dapat melakukan bisnis barang antik saat hari gelap. Karena kamu takut kalau hari sudah gelap dan kamu dirampok di kegelapan. Oleh karena itu, para pedagang dan pemilik kios di Jalan Antikue pada dasarnya memulai usahanya sejak fajar dan menutup kiosnya sebelum gelap. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu, jadi ketika Irvin tiba di Jalan Antik. Jalan barang antik itu sudah ramai seperti pasar sayur di pagi hari. Irvin sudah menjadi orang tua di Antique Street. Setelah mengikuti Orville beberapa waktu lalu, dia meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali. Maka ketika ia tiba-tiba muncul, banyak orang mengenalinya dan menyambutnya dengan antusias. Kakak Irvin, kenapa kamu punya waktu untuk kembali dan melihat-lihat hari ini? Benar sekali, Saudara Irvin, Anda sekarang adalah orang yang populer di samping Tuan Hong. Mengapa kalian masih punya waktu untuk
datang dan menemui kami, saudara-saudara yang malang. Bab 5508. Ervin berpikir dalam hati, ketika aku ditipu di Antiques Street. Tidak ada di antara kalian yang meremehkanku. Siapa yang membentakku dan membicarakan Ervin seharian? Sekarang aku bersama Master Hong. Kau mulai memanggilku kakak. Memikirkan hal ini, Ervin mencibir, dan berkata kepada orang banyak. Sejujurnya, aku sudah tidak bersama Tuan Hong lagi. Apa? Baru saja mereka dengan antusias memanggilnya Ervin Brother. Seorang pria langsung bertanya, Ervin, kamu baik-baik saja dengan Master Hong. Kenapa kamu tiba-tiba bilang kalau kamu tidak mau mengikuti? Benar. Kata pria lain, maksudku Ervin. Bukankah lebih baik bagimu makan dan minum makanan pedas bersama Tuan Hong daripada membuang barang-barang ini di jalan barang antik? Seorang wanita penjual koin tembaga palsu berkata sambil tersenyum. Ervin, apakah kamu melakukan kesalahan dan diusir oleh Tuan Hong? Ervin melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, jangan sebutkan hal-hal ini. Saya akan kembali dan mendirikan kios saya lagi. Kemudian, dia melihat ke arah pria yang menyambutnya pertama kali, dan berkata, Louis, saat pergi, aku meminjamkan kios asliku kepadamu secara gratis. Lihat, aku sudah kembali, dan kau masih menggantikanku. Kembalikan itu padaku. Pria yang dikenal sebagai Louis Hao segera melambaikan tangannya dan berkata, Hei, jangan bilang begitu, Ervin. Kamu sudah berjanji saat pergi. Anda tidak akan kembali ke jalan antik ini, jadi kios ini ditinggalkan selamanya. Saya menggunakannya, orang ini orang besar, satu ludah dan satu paku, Anda tidak bisa menarik kembali apa yang Anda katakan. Ervin berkata sambil tersenyum, Louis, kamu pikir aku harimau, ya? Sebaiknya aku beritahu padamu, aku mendapatkannya dari Master Hong. Pergi, bukan Tuan Hong yang mengusirku, tapi aku, Ervin, yang ingin pergi. Buang saja dan kau akan pergi. Louis mengerucutkan bibirnya dan berkata, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bukankah aku sudah mengenalmu? Kau, tidakkah aku tahu betapa gembiranya dirimu saat meninggalkan kios untuk berbicara dengan Tuan Hong? Sekarang kamu bilang kamu meninggalkan Tuan Hong secara sukarela? Mengapa aku tidak mempercayainya? Ervin berkata sambil tersenyum, saya akan mengatakan yang sebenarnya, Tuan Zhao, saya dulu punya teman baik yang membuat banyak barang antik. Dan sekarang dia telah berubah menjadi pengusaha Hong Kong yang terkenal. Dia sekarang meminta saya untuk bekerja sama dengannya dalam membuat barang antik. Spesialisasi dalam penjualan barang antik kepada para bos Hong Kong yang bernilai puluhan miliar. Mungkin mereka bisa mendapatkan puluhan juta hanya dengan satu pesanan. Bukankah lebih baik? Ketika beberapa orang mendengar ini, mata mereka terbelalak. Louis bertukar pandang dengan yang lain, melangkah maju, dan berkata dengan senyum meminta maaf. Saudara Ervin, berani kukatakan kau telah menemukan cara baru menghasilkan uang, dan kau tak boleh meremehkan bekerja sama dengan Tuan Hong. Hei! Ervin mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh, mengarahkan telapak tangannya ke arah kerumunan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukannya aku, Ervin, tidak memandang rendah Tuan Hong. Orang-orang zaman dahulu berkata bahwa burung yang baik adalah burung yang baik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pohon besar Tuan Orvel tidak cocok untuk perkembangan saya. Lagi pula, aku sudah berbisnis barang antik selama bertahun-tahun. Dan saya masih yang paling terampil dalam bisnis ini. Pria lainnya melangkah maju dan dengan lembut mengganggunya dengan lengannya. Saudara Ervin, karena kamu punya cara untuk menghasilkan uang, tidak bisakah kamu mengajakku? Lihatlah saudaramu, aku sudah berkeliaran di jalan barang antik selama bertahun-tahun. Dan aku belum dapat ikan besar. Aku tidak bisa dapat pasat sepanjang tahun. Jika kamu punya cukup uang, kamu bisa membantu saudaramu, oke? Dia mengatakan dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Mengambil satu dan menyerahkannya kepada Ervin, dan berkata dengan sopan. Ayo, saudara Ervin, hisap rokokmu. Ervin mengambil rokok itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, Tanner, kalau kamu benar-benar ingin menghasilkan uang dariku, kamu tidak bisa melakukannya. Pikirkanlah, tapi aku tidak tahu apakah kamu teguh atau bersedia melakukannya. Pria bernama Tanner itu dengan cepat mengeluarkan korek apinya, dan sambil menyalakan rokok Ervin, berkata dengan hormat. Ervin, saudaraku, asalkan kamu bersedia membawaku bersamamu.
Saya pasti akan bekerja keras tanpa mengeluh. Louis di sampingnya juga dengan cepat berkata, Kakak Arvin, bawa aku juga. Aku tidak punya kelebihan lain, hanya kepatuhan. Selama kau membawaku, aku akan bersamamu. Dan aku akan sepenuhnya mematuhimu dan bertarung dimanapun tujuanmu. Yang lain juga mengungkapkan ketulusan mereka kepada Arvin saat ini. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar menemukan sumber pendapatan yang lebih besar. Dan dia juga mengatakan bahwa sumber pendapatan barunya ini sendiri ada hubungannya dengan barang antik. Arvin tidak hanya pandai memasak, tetapi semua orang juga mengenalnya, jadi semua orang ingin berbagi semangkuk sup Arvin. Saat ini, Arvin berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, saya baru saja kembali ke sini, dan bisnis baru belum sepenuhnya lancar. Jadi, saya tidak membutuhkan banyak orang. Jadi pada tahap awal ini, biarkan Louis dan Tanner memulai dengan saya terlebih dahulu. Jangan khawatir kalau orang lain tidak mendapat giliran, kalau aku sudah membereskan semuanya, semua orang akan mendapat bagian. Yang lain tidak dapat menahan rasa kecewa, tetapi Louis dan Tanner sangat gembira. Keduanya buru-buru menarik Arvin ke tempat di mana tidak ada orang lain, dan Louis berkata dengan patuh. Kak Arvin, kalau kamu mau pakai stanmu, kamu bisa pakai kapan saja. Kalau kurang, pakai stanku juga boleh. Arvin menghisap rokoknya dan bertanya, kalian katakan yang sebenarnya, berapa penghasilan kalian sebulan sekarang? Louis mengangkat tangannya dan berkata, Kak Arvin, biar ku ceritakan dulu. Kau tahu situasiku. Aku tidak banyak bicara sepertimu. Dan aku tidak pandai bermain-main sepertimu. Kalau aku sukses dalam sebulan, aku cuma bisa dapat 10.000 sampai 20.000. Kadang-kadang aku tidak menghasilkan banyak uang dalam sebulan. Aku tidak bisa dapat komisi stan. Tanner juga berulang kali berkata, ya, saudara Arvin, situasi saya tidak jauh lebih baik daripada dia. Ini akhir Agustus. Dan aku punya laba bersih 3.000 yuan bulan ini. Sama sekali tidak, dan persaingan di jalan antik sekarang sangat ketat, dan semua barang sialan itu sudah terjual habis. Dulu saya menjual banyak koin 5 kaisar palsu. Kenapa tidak Anda beri saja 10 atau 20 yuan? Jika Anda menghadapi ketidakadilan, bukan tidak mungkin meminta 100, tetapi sekarang gerombolan idiot baru itu menjualnya seharga 1 yuan. Katakan padaku, harga beli senar ini 80 sen, dan dia menjualnya seharga 1 yuan sialan. Aku tak pernah bosan dengan angin barat laut sialan ini. Arvin tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, baiklah, jangan bilang kalau kakak Arvin tidak menjaga kalian. Keluarga terakhirku akan memperkenalkan beberapa pengusaha Hong Kong untuk datang ke sini satu demi satu dalam 2 hari ke depan. Mulai sekarang, kalian berdua tidak perlu mendirikan kios. Yang satu pergi ke bandara, yang satu lagi pergi ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Pegang tanda agar aku mengambilnya. Mengambil? Louis dan Tanner saling memandang, yang terakhir bertanya. Kak Arvin, pekerjaan menjemput orang itu terlalu tidak terampil. Berapa yang bisa saya bayar untuk menjemput orang ini? Arvin tersenyum sinis, lalu berkata, saya katakan kepadamu, mereka yang kamu jemput semuanya adalah pelanggan besar yang menghabiskan banyak uang. Terkadang mereka merasa tidak nyaman untuk maju, jadi mereka akan mengirim orang-orang mereka. Kalian berdua akan memegang spanduk dan menunggu di bandara dan stasiun kereta cepat. Kenalan saya sudah membuat janji dengan mereka. Nah, selama mereka melihat Anda saat mereka tiba, mereka akan berinisiatif untuk bertemu dengan Anda. Dan jangan berpikir pekerjaan ini tidak ada konten teknisnya, saya akan memberimu 3.000 yuan per orang per hari. 3.000 yuan per orang? Keduanya terdiam, tetapi di saat yang sama, mereka tidak dapat menahan rasa sedikit gembira. 3.000 yuan sehari, pendapatan ini jauh lebih tinggi daripada pendapatan dari kios mereka. Saat ini, Arvin berkata lagi, tapi, aku tidak yakin kapan klien besar itu akan datang, jadi kamu harus pergi ke bandara dan stasiun kereta api cepat setiap hari untuk berjaga. Kalian berdua harus berangkat pagi-pagi sekali setiap hari. Kalian bisa pulang dan istirahat sampai penerbangan dan kereta cepat berhenti. Selama waktu ini, Anda tidak akan ketinggalan penerbangan atau kereta api berkecepatan tinggi. Jika ada yang menerima pelanggan, saya akan memberi hadiah tambahan 10.000. Jika ada yang melewatkan pelanggan, aku tidak akan pernah memaafkannya, mengerti? Bab 5509. Meski permintaan Arvin kasar, keduanya menyetujuinya dengan suara bulat karena mempertimbangkan pendapatan yang cukup besar. Arvin juga tidak ambigu, dan langsung mentransfer 30.000 yuan ke masing-masing dari keduanya di WeChat.
dan berkata kepada keduanya, uang ini akan dianggap sebagai pembayaran di muka atas biaya tenaga kerja kalian selama 10 hari di muka. Jika Anda berani bermalas-malasan dan bermain trik dalam 10 hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Louis menepuk dadanya tanpa ragu dan meyakinkannya. Jangan khawatir, Saudara Arvin, aku sangat terus terang padamu. Aku akan pakai popok dewasa untuk tetap di sana. Saya lebih suka buang air kecil di selangkangan, dan tidak pernah meninggalkan pos. Tanner juga langsung menyatakan, Arvin saudara, aku tidak akan makan atau minum sepanjang hari, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu kehilangan rantai ini. Oke. Arvin mengangguk dan mengeluarkannya dari sakunya. Dia mengeluarkan 2 jari giok dan menyerahkannya kepada mereka berdua masing-masing, dan berkata, letakkan kedua jari giok ini di tanganmu dan jangan dilepas. Ini adalah token yang digunakan oleh pelanggan besar untuk memverifikasi identitas Anda. Tanpa ragu, mereka langsung mengambil gelang itu. Louis bermain dengan gelang di tangannya untuk sementara waktu. Menaruhnya di bawah hidungnya dan menciumnya, lalu berkata dengan suara rendah. Sialan Arvin, gelang ini adalah sesuatu yang lahir dari lubang. Benarkah? Teng juga mengendusnya dengan cara yang sama, dan bertanya dengan curiga. Kak, kok benda ini kelihatan seperti lahir di sana? Arvin menyela mereka berdua, dan berkata, jika kalian berdua ingin menghasilkan uang ini, ingatlah, kurangi bicara, dan kurangi bertanya. Louis tersenyum dan berkata cepat, Arvin benar. Kami bertanggung jawab untuk menjemput orang, hal-hal lain tidak kami minta. Arvin mengangguk dan berkata kepada keduanya, Tuan, Anda kembali ke percetakan. Dan pasang tanda bertuliskan, untuk menerima pengusaha Hong Kong Larson Chen. Dan Tanner memasang tanda yang bertuliskan, untuk menerima Hong Kong, Brian Xiang. Anda bisa langsung mulai bekerja, dan saya akan menghitung gaji Anda hari ini. Louis berkata dengan heran, Saudara Arvin, apakah Anda terburu-buru? Saya belum punya waktu untuk tenang. Kenapa kamu tidak menungguku? Sebentar lagi, aku akan meminta kakak iparku datang dan membantuku menonton. Arvin melambaikan tangannya, aku akan mengawasi kiosmu. Ngomong-ngomong, barangmu palsu, jadi aku akan berusaha sebisa mungkin menjualnya padamu setinggi mungkin. Setelah kamu mendapatkan seseorang, kamu bisa membawanya kepadaku. Keduanya mendengarkan kata-kata ini, mereka tidak lagi ragu-ragu. Langsung mengangguk, dan dengan senang hati pergi ke percetakan bersama. Arvin tahu bahwa mustahil bagi kedua orang ini untuk mendapatkan seseorang. Lagi pula, kedua nama itu dibuatnya untuk sementara, dan akan sangat sulit kalau mereka bisa mendapatkannya. Dia tidak tahu mengapa Charlie memintanya melakukan ini, tapi seperti manusia, dia tahu tujuan yang sangat baik di hatinya. Yaitu, jangan pernah bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan, apalagi mencoba mencari tahu kebenarannya. Jadi, dia langsung duduk di stan Louis, melihat stan yang compang-camping. Dan meletakkan potongan kayu anti petir yang diberikan Charlie di tengahnya. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan dari benda ini. Dia mengingat perintah Charlie bahwa siapapun yang datang untuk menanyakan harga, dia akan meminta 5 juta. Setelah menjaga stan selama lebih dari 1 jam, beberapa orang dari jalan antik datang ke stan Arvin. Berpikir untuk memperbaiki kebocorannya. Kerajinan tangan yang rusak semuanya dijual dengan harga tinggi, lebih dari 4 digit. Setelah menutup beberapa pesanan, Arvin tidak dapat menahan perasaan seperti ikan di air. Meskipun menjual barang antik palsu untuk menipu orang tidak memiliki masa depan yang baik. Baginya, melakukan hal ini benar-benar memberinya rasa pencapaian. Melihat orang-orang yang dizalimi dengan mimpi mencari kebocoran dan menjadi kaya. Membeli barang palsu dengan harga tinggi, dan semuanya tampak senang. Arvin merasa sangat senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, sepertinya bisnis barang antik ini tidak bisa dibuang begitu saja. Separuh kebahagiaan hidup berasal dari tempat ini. Nanti, kalau Tuan Hong tidak terlalu sibuk, aku bisa datang ke sini sesekali untuk bersenang-senang. Arvin sedang asyik memikirkannya di dalam hatinya ketika tiba-tiba terdengar suara familiar yang berkata sambil tersenyum ramah. Oh, Arvin, kapan kamu kembali untuk mendirikan kios lagi? Arvin mendongak, dan segera berkata dengan hormat, Oh, Presiden Wilson. Aku sudah lama tidak melihatmu. Ayah mertua Charlie yang sudah tua, Jacob, yang berbicara.
Meskipun Jacob sekarang adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, kecintaannya terhadap barang antik masih sama seperti sebelumnya. Beberapa waktu lalu, karena hubungannya yang putus, dia sedang tidak enak hati, dan dia tidak datang ke sini selama beberapa hari. Dalam 2 hari terakhir, dia sedikit tenang, dan bertepatan dengan akhir pekan, jadi dia kembali punya ide membuat jalan antik. Hanya saja dia tidak menyangka, saat sampai di sini, dia malah melihat seorang kenalannya, Irvin. Mendengar Irvin dengan hormat memanggilnya Presiden Wilson, Jacob merasa sangat bangga, dan dengan tangannya di belakang punggungnya seperti seorang pemimpin, dia berkata sambil tersenyum. Irvin, kudengar kau mengikuti Orville Hong dan menjadi penasihat militer di sampingnya. Kenapa kamu kembali ke Antiques Street lagi? Bab 5510. Irvin berkata sambil tersenyum, Presiden Wilson, Anda benar-benar melihat segalanya dengan mata dan telinga Anda. Dan tidak ada apapun di Auros Hill City yang bisa disembunyikan darimu. Jacob membanggakan dirinya sangat puas diri, namun wajahnya berpura-pura serius dan dia berkata, Irvin, kau tak perlu memujiku di sini, tapi sungguh tak ada yang tak bisa kupahami tentang tanah 3 hektar milik Auros Hill. Irvin mengangguk dan berkata dengan sopan, Presiden Wilson, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Setelah tinggal bersama Tuan Hong selama beberapa waktu, saya merasa pekerjaan itu mungkin tidak cocok untuk saya, jadi saya kembali untuk melanjutkan pekerjaan lama saya. Jacob pun mengangguk dan berkata, kamu memang terlahir di industri barang antik, dan harus kukatakan bahwa kamu adalah bintang keberuntunganku di industri ini. Kebocoran besar pertama yang saya temukan adalah 500.000 yuan. Saya belum menemukan kebocoran besar lagi sejak Anda berhenti dari bisnis ini. Seperti yang dikatakannya, Jacob berkata lagi, oh, ya, tapi beberapa waktu lalu aku mengumpulkan beberapa barang kecil satu demi satu. Berdasarkan pengalamanku, semuanya seharusnya baik-baik saja. Dan aku akan menunjukkannya kepadamu ketika saatnya tiba, dan jika harga yang kau tawarkan tepat, aku akan melepaskannya kepadamu. Irvin teringat pengalaman menyakitkan menghabiskan 500.000 yuan untuk membeli barang palsu dari Jacob. Kalau bukan karena wajah Charlie, bagaimana mungkin dia menghabiskan uang sebanyak itu dengan tidak adil? Memikirkan hal ini, dia terkekeh, dan buru-buru berkata, jangan tinggalkan Presiden Wilson, aku tidak akan menerima apapun sekarang. Tidak ada lagi? Jacob mengerutkan kening, menunjuk ke tumpukan besar barang di kiosnya. Kamu tidak menerima barang lagi. Dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Kamu tidak bisa membuatnya sendiri di rumah, kan? Irvin berkata, Presiden Wilson, sejujurnya, saya sekarang menyesuaikan arah bisnis saya. Dulu, tidak masalah apakah itu benar atau tidak, Anda bisa membalik segalanya. Tetapi selama Anda membalik yang asli, ada risiko membuat lubang. Saya pernah mengebor lubang sebelumnya, dan menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membeli barang jelek, bahkan $10 sialan. Itu tidak sepadan dengan uangnya, dan saya kehilangan pendapatan setengah tahun sekaligus. Sambil berbicara, dia melirik Jacob dengan gugup, dan melihat Jacob tidak mengerti apa yang dia katakan, dia buru-buru berkata, jadi Presiden Wilson, saya akan mengubah rute sekarang. Kalau saya jual, saya cuma jual produk palsu. Kalau saya terima, saya cuma terima produk palsu. Jacob mengerutkan kening. Dia tertawa dan berkata, hei, kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Jacob berkata dengan sungguh-sungguh, Irvin, aku tidak bilang kau mencintai pekerjaanmu, kau harus bersikap profesional saat melakukannya. Irvin mengangguk, bukankah ini berarti mencari uang dulu? Setelah menghasilkan uang nanti, belum terlambat untuk meningkatkan etika profesional. Bagaimana orang mengatakannya? Naik bus dulu baru beli tiket. Jacob mengerucutkan bibirnya dengan nada meremehkan. Dia melirik Stan Irvin, menggelengkan kepala, dan berkata, oh, kamu makin parah. Soal produk palsu di standmu, aku bisa lihat satu persatu. Ya, kata Irvin sopan, Presiden Wilson, Anda pasti punya mata yang jeli. Hal-hal baik tak bisa disembunyikan dari mata Anda, begitu pula hal-hal palsu. Jacob tersenyum, mengambil kayu sambaran petir di tengah bilik, mengamatinya dengan saksama, lalu berkata, tapi kayu sambaran petir ini sepertinya tidak palsu. Berapa harganya? Aku akan menerimanya jika cocok, dan menyimpannya untuk menghindari roh jahat. Irvin mengulurkan 5 jari. Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, 500? Irvin tertawa dan berkata, tidak. Jacob membelalakan matanya, lalu berseru, 50.000?
Ervin menggelengkan kepalanya, 5 juta. Sial. Jacob melemparnya kembali ke bilik, lalu mengumpat, Ervin, kau miskin dan gila ya? Ini cuma omong kosong, kau mau 5 juta? Kau benar-benar menggunakanku sebagai bola 2 warna? Kata Ervin dengan canggung. Ketua Wilson, saya sudah mengatakan bahwa apa yang saya lakukan sekarang adalah penipuan dan penculikan. Bagaimana saya bisa menipu uang jika saya tidak menawarkan harga yang tinggi? Jacob berkata dengan marah, kalau begitu kamu tidak bisa mencurinya secara terang-terangan. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggungnya yang seperti bos, Ervin mendesah tak berdaya, dan berpikir, Tuan Wade ingin aku menawar 5 juta yuan untuk kayu sambaran petir ini. Kalau kiosku terus begini, mungkin aku akan dimarahi lebih dari 10 atau 20 kali setiap hari. Pada saat yang sama, di pinggiran kota Eastcliff, kuil Changyun. Sebagai kuil Tao dengan sejarah terpanjang di negara ini, kuil Changyun dapat dianggap sebagai tanah suci Taoisme di era modern. Kuil Tao itu penuh dengan dupa, dan semua pengikut Eastcliff yang percaya pada Taoisme sering datang ke sini untuk memberikan persembahan. Kuil Changyun memiliki seorang pengawas dan seorang kepala biara. Selain itu, ada banyak murid dengan senioritas yang berbeda-beda, yang jumlahnya sedikitnya 300 orang. Kepala biara Taoisme memiliki gelar yang sama dengan kepala biara Buddha, tetapi fungsi mereka sangat berbeda. Kepala biara Buddha adalah orang yang memiliki posisi dan otoritas tertinggi di kuil, dan bertanggung jawab atas urusan kuil. Kepala biara Taoisme terutama bertanggung jawab untuk menghotbahkan kitab suci. Lebih seperti profesor paling senior di kuil Tao, tetapi orang yang benar-benar memegang kendali tertinggi adalah supervisor. Jermo yang mengenakan jubah Tao, menatap gerbang kuil Changyun sejenak lalu melangkah masuk ke gerbang kuil. Seluruh bait suci terbagi menjadi halaman depan, tengah, dan belakang, tetapi hanya halaman depan yang terbuka untuk umat beriman dan peziarah. Ada banyak kuil di sini, terutama kuil Sun King di tengah, yang merupakan tempat pemujaan bagi Patriark Tao Sun King. Halaman tengah dan 2 halaman terakhir adalah area internal kuil Changyun, tempat kepala biara dan murid-muridnya tinggal dan mempelajari Taoisme. Baik itu Charlie, Jermo, atau pahlawan misterius, atau Meng Changsheng dalam lukisan, mereka semua menguasai energi spiritual, dan mereka semua mempraktikkan warisan Tao. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Jermo ketika dia melangkah ke kuil Changyun adalah datang ke aula Sun King. Dan setelah mempersembahkan dupa kepada 3 dewa tertinggi sekte Tao, dia mendatangi seorang pendeta Tao kecil di sampingnya dan berkata, Rekan Taois, saya ingin tahu apakah Anda bisa membiarkan Taois malang itu memesan dan tinggal selama beberapa hari? Pendeta Tao kecil itu melihat bahwa laki-laki ini tampak seperti peri, dan dia memiliki penampilan luar biasa yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Dia tak bisa menahan rasa takjubnya melihat temperamen abadi itu, dan bertanya dengan hormat, berani bertanya kuil Tao mana yang kamu ikuti? Apakah kamu punya sertifikat? Menurut konvensi internal agama, pendeta Tao meninggalkan gerbang kuil Tao mereka sendiri dan datang ke tempat lain, dan mereka dapat mendaftar di kuil Tao setempat. Untuk kunjungan singkat, mereka hanya perlu memverifikasi identitas pendeta Tao lainnya, agar tidak dimanfaatkan. Mendengar hal itu, Jermo berkata sambil tersenyum, saya sudah berpraktik di luar negeri selama bertahun-tahun, dan saya sudah bertahun-tahun tidak ke Tiongkok, dan saya tidak punya dokumen apapun. Anda harus memiliki dokumen resmi untuk membuktikan bahwa Anda seorang pendeta Tao, jika tidak, generasi muda tidak akan bisa memutuskan. Jermo juga tidak marah, ia tersenyum tenang, dan bertanya, siapa nama atasanmu? Siapa nama Tao MU? Pendeta Tao kecil itu berkata dengan hormat, nama pendeta Tao pengawas kita adalah King Su Sanren. King Su? Jermo tersenyum tipis dan berkata, mungkinkah bayi kecil yang diadopsi Xuan Jizi saat itu? Pendeta Tao kecil itu terkejut ketika mendengar hal itu. King Su Sanren, yang tahun ini berusia lebih dari 70 tahun, memiliki pengalaman hidup yang sangat terkenal di kalangan sekte Tao domestik. Ia ditinggalkan di luar Changyun Guanmen saat baru lahir dan diadopsi oleh tahanan Xuan Jizi. Selama 10 tahun, ia telah mempelajari Taoisme dengan Xuan Jizi, dan kemudian mengambil alih jabatan supervisor. Dapat dikatakan bahwa ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Taoisme, dan ia adalah seorang master sejati Taoisme hingga saat ini. Guru tua seperti itu disebut bayi kecil oleh Jermo. Pendeta Tao kecil itu tentu saja merasa ngeri. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Jermo, Pendeta Tao, apakah kau mengenalnya? Jermo berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak hanya mengenalnya,
Saya bahkan memeluknya saat dia masih kecil. Hah? Pendeta tahu kecil itu tertegun sejenak. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, pendeta kita sudah berusia lebih dari 70 tahun. Kalau kau memeluknya waktu muda, bukankah usiamu setidaknya sudah lebih dari 90 tahun? Tapi kupikir kau baru 60 tahun lebih dari yang kulihat. Chang Shengbo berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas, kamu bisa pergi dan melapor padanya, katakan saja Tuan Mateo ingin menemuinya. Sungguh. Tuan Mateo, Taois kecil itu bergumam, aku pernah mendengar nama Taois ini sebelumnya, tetapi melihat penampilan Jermo yang tidak dapat dipahami, dia tidak berani mengabaikannya. Maka ia berkata, silakan ikuti saya ke ruang tamu, Guru Tao. Saya akan segera melapor kepada guru, lalu meminta beliau melapor ke pengadilan pengawas.